Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat Nusantara, wabil khusus komunitas Home Sharing Sim Al-Aqsa, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya minggu keempat di tanggal 22 ini, yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam lindungannya, kita diberi banyak kenikmatan, bisa mengikuti kajian untuk menuntut ilmu bersama, untuk belajar bersama, yang mana sebagai kewajiban kita selaku umat muslim. Maka dengan keadaan yang baik serta Allah berikan nikmat yang tak terhingga ini, mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita begitu sahabatnya besok di hari yang kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita membahas ataupun mengkaji materi yang kita agendakan di sore hari ini, yaitu mungkin nanti kita akan mengkaji ataupun membahas tentang materi janji-janji Allah, yang mungkin kita pada kesempatan sore hari ini kita fokuskan ataupun kita ambil tema janji Allah terkait dengan tawakal. Jadi kita akan kaji bersama apa itu tawakal dan apa sih hakikat tawakal ataupun penerapan tawakal itu sendiri. Tentunya di sini banyak janji-janji Allah yang mungkin sudah Allah berikan lewat Al-Quran, lewat petunjuk kita selaku umat Islam, yang mana diantaranya dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah yang mana yang pertama, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga balasannya dan Allah akan menyempurnakan pahalanya. Mungkin yang kedua, Allah menjanjikan barang siapa yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan janji Allah yang ketiga diantaranya adalah bagi orang-orang yang bertafakur ataupun ingat pada Allah. Di situ Allah jelas menjanjikan. Jadi Allah akan selalu mengingat kita ketika kita ingat pada Allah. Yang keempat, bagi orang-orang yang mendekatkan diri ataupun takarub, maka di situ Allah akan mengijabahi doa-doa kita. Dan yang kelima, bagi orang-orang yang mengerjakan kebajikan ataupun bagi orang-orang yang beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Disitulah diantara janji-janji Allah yang tentunya akan selalu ditepati dan akan selalu kita rasakan ataupun kita nikmati ketika kita yakin, kita percaya tentang apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Dan yang keenam, mungkin ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, bagi orang yang tawakal. Jadi di situ jelas janji Allah akan mencukupi semua urusan dan keperluannya bagi orang-orang yang bertawakal. Jadi di situ diperjelas dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang mau bertawakal, maka segala urusannya akan menjadi urusanku, kata Allah. Jadi dalam hal ini apa yang termuat dalam Al-Quran adalah Allah yang mengatakan, bukan saya ataupun bukan kita semuanya. Marilah sebelum kita masuk ke materi, perlu kita evaluasi dengan materi-materi yang kemarin. Jadi kita semua perlu menyikapi, perlu merenungi, perlu mengintrospeksi diri sampai sejauh mana akidah kita. Dan tentunya sebagai landasan dasar untuk menuju kita bisa bertawakal yang sebenarnya, maka kita ada tiga dasar ataupun tiga komponen yang memang harus kita sadari, kita resapi, kita jadikan pondasinya. Jadi di sini jelas
ketika saya mendapatkan materi atau mendapatkan pengetahuan dari guru. Jadi untuk mendasari hal tersebut adalah kita ada 3 komponen yang saya sampaikan tadi, yaitu sujud syukur, lebur sirna, dan sujud istiqomah. Jadi untuk pembahasan 3 dasar tersebut, apa sih sujud syukur? Artinya sujud syukur itu ketika kita dalam menghadapi baik itu bentuk nikmat ataupun bentuk benturan, itu semuanya adalah Allah berikan ke kita, dan tentunya ketika kita berpikir positif, ketika kita mau husnudon, maka semuanya adalah termasuk nikmat dari yang Allah berikan. Karena apa? Banyak contoh, misalkan kita diberi kenikmatan dengan yang baik-baik, pasti kita akan secara otomatis kita akan senang. Tapi ketika dalam bentuk benturan, ketika kita itu merasakan dari sisi jeleknya, mungkin kita akan merasa susah, kita akan komplain, kita akan protes. Tapi mohon maaf, ketika kita berpikir dari sisi positifnya, dari sisi husnudonnya, tentunya ini adalah bentuk perhatian Allah ke kita. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini tentunya kita akan menyadari bahwasanya apa yang Allah berikan ke kita semuanya ini adalah bentuk nikmat. Maka dari itu kita semua dalam hal perjalanan hidup ini semua harus kita syukuri. Maka jelas dalam penerapan tawakal, dalam penerapan aktivitas kita selalu awali dengan syukur. Satu contoh misalnya kita dalam kegiatan kajian ini ataupun room sharing Sima Al-Aqsa ini, tentunya kita akan mengawali alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa harus kita syukuri? Kita diberi kenikmatan, kita diberi kekuatan bisa mengikuti kajian ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Dan kenapa ketika kita ikut kajian ini dalam konteks kita berawal dari benturan-benturan, terlilit utang, permasalahan kehidupan, kita syukuri pula karena apa? Lewat kesempatan, lewat benturan inilah Allah memperhatikan kita. Kita akan ingat, kita akan dekat dengan Allah. Jadi ini secara otomatis tetap ini adalah bentuk nikmat. Maka kembali lagi tadi saya sampaikan bahwasanya semua itu bentuk nikmat, dan kita tetap mengawali dengan syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Terus letak lebur sirna di mana? Di sini kita kaji, kita bahas letak lebur sirnanya. Jelas bahwasanya kita semua dalam melakukan aktivitas, entah itu pekerjaan, entah itu kajian, mencari ilmu dan sebagainya, seperti halnya sore hari ini, tentunya kita lebur sirnakan. Jadi syukur tadi alhamdulillah, lebur sirnanya pulau tolabul ilmi, pulau kajian ini kok mboten karpe pulau kajian ini kok karpe jenengan Gusti. Jadi artinya lebur sirna di sini nanti kita dalam penerapan penanaman kebatinian kita nanti adanya cuma Allah dan kehendaknya. Jadi orang-orang yang ikut kajian ini adalah kehendak Allah, dan kita melakukan kajian ini adalah juga sama Allah yang menentukan ataupun Allah yang melakukan. Jadi disitulah lebur sirna. Jadi suatu contoh misalkan dalam sebuah aktivitas, alhamdulillahirabbil alamin, bentuk syukur, bentuk lebur. Kula sakyan menika karpe jenengan Gusti. Dados ingkang sabian menika panjenengan. Ingkang sami tumbas menika karpe jenengan. Ini bentuk lebur. Jadi nanti yang ada cuma Allah dan kehendaknya. Kita itu di situ lebur, kita tidak ada. Karena apa? Kita hanya ciptaan, kita itu cuma sebatas media yang dipakai sarana oleh Allah untuk melakukan hal itu. Maka dalam batiniah nanti kita tertanam ke situ, maka di situ nanti jelas kita akan mengakhlakkan la haula wala quwata illa billah. Di situ nanti nyata-nyata dan memang terbukti kita tidak ada daya. Maka di situ la haula wala quwata illa billah yang makna ataupun artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan ataupun atas izin Allah. Jadi di situ jelas. Akhirnya dalam lebur sirna kita akan berakhlak la haula, karena disitulah dalam batinnya tertanam kita merasa tidak siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Karena jelas di situ
hanya media, dan itu sampai ke tingkatan kursinya. Dan untuk yang dasar ketiga, kita naikkan lagi ke sujud istiqomah. Artinya apa? Karena tadi di depan kita sudah sujud syukur, kita sudah kursinya. Maka yang ketiga tinggal istiqomah. Sedaya kula wau saged berkah, saged kita ridho panjenengan, sedaya kersa panjenengan. Artinya apa? Kita hanya ndereke kersa bahasa Jawanya. Nah, dalam bahasa istilah Islamnya kita istiqomah, kita sujud istiqomah. Nah, disinilah ketika kita mau meresapi, kita mau merenungi, kita mau mengkaji bersama, tentunya tiga dasar ini adalah sebagai fondasi dan peran utama untuk kita menuju tawakal. Jadi di situ nanti kita akan bahas tawakal yang sebenarnya itu seperti apa. Mungkin mohon maaf kalau selama ini kita masuk dalam tingkatan syariat, tawakal itu adalah bentuk akhir ketika kita sudah berusaha ikhtiar, aku nanti pari wis kerja mati-matian tak ragu tak semprot tak openi tapi ternyata dari gerbang tikus wis aku wis pasrah. Inilah kadang-kadang kalau kita memahami tawakal dalam level syariat. Jadi kita usaha dulu, kita ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Ini kalau kita di level syariat. Tapi mohon maaf, ketika kita masuk dalam level hakikat, tentunya kita pasrah dulu, kita syukur lebur syaitan, kita istiqomah dulu. Ketika itu kita baru menjalankan aktivitas. Jadi aktivitas kita, kegiatan kita disertai dibarengi dengan tawakal. Jadi kita jalan seiring, jalan bersama. Maka ketika kita meninju ataupun mengacu pada jejak Rasul, dulu ketika Rasul melaksanakan ajaran-ajaran Islam, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dalam menjalankan Islam itu seiring, teman-teman, saudara-saudara itu. Jadi antara syariat dengan hakikat itu jalan bareng. Maka bisa dikatakan syariat itu bagikan kulitnya, hakikat itu adalah dagingnya. Kalau kita itu dalam penerapan, dalam perjalanan kita mungkin yang bisa evaluasi kan diri kita masing-masing. Masih sejauh dalam tingkatan syariat. Itu mungkin kalau kita makan kita contohkan buah kelapa itu kita baru bisa merasakan sepet ataupun serabutnya. Jadi untuk merasakan daging kelapa dan air kelapanya kita harus naikkan level, kita harus tingkatkan. Nah, disitulah nanti insya Allah kita akan bisa menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Kita bisa menjalani hidup yang mungkin hidup yang bahagia dunia akhirat. Karena apa? Ketika kita bicara tentang Islam, maka di sini jelas kita akan masuk dalam pengertian Islam. Jadi di situ tadi kita mengawali dari dasar-dasar tawakal, dan ini tentunya kita ulas kembali materi yang beberapa pekan yang lalu. Kita buka lagi hakikat Islam. Maka di sini ketika kita bicara materi, kita bicara ilmu terkait dengan kita sebagai Muslim ataupun kita sebagai orang Islam, maka kita akan selalu mengingat makna dan hakikat Islam. Jadi apa sih Islam itu sendiri sebenarnya? Maka ketika kita bahas di beberapa pekan yang lalu, Islam itu sebenarnya jelas di situ. Islam itu bermula ataupun berawal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya patuh, tunduk, dan selamat. Jadi Islam itu mengandung makna kepasrahan ataupun ketundukan secara totalitas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada notabene orang Islam itu tentunya harus pasrah dan tunduk patuh pada ajaran Islam. Dalam hal ini patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ajaran Islam itu adalah aturannya Allah yang menyampaikan lewat petunjuknya, lewat Al-Quran dan melalui Al-Hadisnya, melalui Rasulnya. Nah disitulah ketika kita pada konteks targetnya orang Islam itu adalah harus pasrah dan tunduk secara totalitas, maka kita harus mengupgrade ilmu kita, meningkatkan level kita. Kita harus tahu apa sih pasrah itu ataupun tawakal. Inilah kaitannya dengan Islam itu sendiri. Jadi di sini jelas, akhirnya kita bisa menyimpulkan. Jadi target orang Islam itu seperti apa? Karena di situ jelas
Islam itu berawal dari tadi aslama yuslimu islama atau tunduk selama. Maka di sini jelas orang muslim itu akhirnya punya target. Target orang muslim itu seperti apa? Ya, mungkin saudara-saudaraku bisa mencermati dan memahami bersama. Kalau hal ini sudah kita urai, tentunya target seorang muslim adalah harus mampu menyelamatkan diri sendiri juga orang lain. Karena Islam targetnya mengandung arti selamat, maka kita harus mampu untuk menyelamatkan diri dan orang lain. Disinilah konsep ataupun dasar kita untuk menyelamatkan diri tidak lain adalah memakai apa? Memakai ilmu. Karena ilmu itu sebagai ilmu sebagai bahasa Jawa tekene awake dhewe. Nah, disinilah maka sudah sinkron dan jelas dengan apa yang diatur Allah lewat Al-Qur'annya. Jadi umat muslim diwajibkan mencari ilmu. Makanya ada kata-kata mutiara, orang Islam itu diwajibkan mencari ilmu dari bayi hingga liang kubur. Jadi mau masuk ke liang kubur ataupun meninggal. Jadi itulah kewajiban kita. Maka di sini jelas bisa kita tarik kesimpulan Islam itu apa sih sebenarnya? Akhirnya dalam kesimpulan Islam adalah agama yang dibawakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Coba saudara-saudara semuanya, kalau kita belum merasa bahagia di dunia dan targetnya nanti bahagia di dunia, Islam kita sudah sempurna belum? Kita sudah bisa dikatakan Islam apa belum? Karena ketika kita dikatakan Islam, kita harus mampu berusaha untuk menciptakan, untuk menjalani kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, insya Allah. Jadi disitulah ketika kita mau belajar, kita mau sharing untuk mengupgrade pengetahuan ataupun ilmu kita, menaikkan level kita, insya Allah nanti tentunya sebagai dasar, sebagai bekal kita kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Dan mungkin kita bicara tentang syariat dan hakikat. Jadi kaitannya dengan Islam itu memang Rasulullah betul-betul dalam menjalankan seiring betul. Jadi antara syariat dan hakikat itu jalan seiring. Artinya apa? Biar itu nanti dalam menjalankan kehidupan, menjalankan ajaran Islam itu ada keseimbangan. Karena makna ataupun arti daripada syariat itu sendiri mungkin bisa kita kaji bersama. Jadi syariat itu adalah ajaran yang mengajarkan ataupun menganjurkan tentang aturan-aturan, cara-cara ibadah, sholat, zakat, puasa, muamalah dan lain-lain yang apabila seseorang tahu mengetahui hal tersebut akan menjalankan sebagaimana orang Islam serta akan tahu materi-materi Islam. Jadi di sini dalam syariat orang itu cuma tahu aturan-aturan, muamalah-muamalah, cara ibadah. Terus yang akhirnya ketika mereka itu tahu dalam level syariat, mohon maaf, di luar sana banyak mungkin setelah lulus pondok sekian puluh tahun, setelah ikut dalam pembelajaran syariat, akhirnya tahu hukumnya muamalah hutang bank itu seperti apa, tata caranya orang beribadah itu seperti apa. Mohon maaf, kalau tidak ada keseimbangan itu banyak yang tergelincir. Karena apa? Di luar sana kita bisa mengamati banyak kejadian. Akhirnya seseorang itu yang hanya berhenti di level syariat akhirnya akan merebut hak prerogatif Allah. Seperti halnya banyak contoh, banyak orang yang merendahkan orang lain, banyak orang yang menganggap dirinya pandai, banyak orang yang menilai orang lain, menghina, memfitnah, mencaci maki. Ini mohon maaf, kita bisa renungi bersama di luar sana seperti apa. Inilah risiko kita ketika kita tidak mau tolabul ilmu dengan tuntas, kita tidak mau meningkatkan ataupun mengupgrade ilmu kita, menaikkan level kita. Nah, ini sebagai tolak ukur dan mungkin kita bisa melihat di sana di luar. Akan tetapi kita dalam tolabul ilmi tentunya tidak harus berhenti di syariat. Karena Rasulullah SAW dalam menjalankan ajaran Islam pada kehidupan berjalan bersama
antara syariat dan hakikat. Jadi mohon maaf ketika Rasulullah dulu hakikatnya akan melekat. Jadi akan benar-benar suatu contoh ya dalam kita syariat itu ilmu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini pada hakikatnya, konteksnya kita harus tanggung jawab. Karena apa? Dengan kita berani menyebut Allah, harus konsekuen, harus mempertanggungjawabkan sifat-sifat yang kita sebut, yaitu Rahman Rahimnya. Makanya apa yang Rasulullah kerjakan, jadi dalam perilakunya selalu Rahman Rahim. Mungkin dalam sejarah, dalam sirah Nabi jelaskan, orang yang biasa meludiai tiap hari ketika tidak muncul, ketika tidak ada, maka akan ditanya, orang itu yang biasa meludiai saya tidak ada itu di mana? Ternyata sakit. Apa yang dilakukan Rasul? Akhirnya apa? Dijenguklah orang itu yang terbiasa meludiai. Tapi kita bisa evaluasi diri kita. Apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Mohon maaf, kita kembali lagi dalam materi hakikat nanti ke depan. Artinya kan cuma Allah dan kehendak. Kalau kita dikehendaki juga, bayangkan, bisa enggak? Terjadi enggak? Insya Allah, kalau Allah berkehendak, semua bisa jadi. Kita mau dijadikan seperti akhlak beliau Rasulullah, akan mengikuti jejak beliaunya. Kalau Allah berkehendak, tidak sulit, saudara-saudaraku, semuanya bisa. Karena dalam surah Yasin jelas kun fayakun, di situ kalau memang Allah berkehendak maka jadilah, tidak ada orang yang menghalangi. Inilah mungkin kita bisa mengkaji petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran. Dan mungkin dalam ini bisa sekilas kita sampaikan. Jadi apa sih hakikat itu sebenarnya? Jadi hakikat itu adalah materi yang mengajarkan untuk pembuktian ajaran yang ada di syariat. Dalam hal ini Al-Quran dan hadis sebagai bentuk akhlak yang menuju ke akhlakul karimah, atau kita menjalankan akhlak sifat Allah yang jamak. Jadi mungkin di situ yang ada pada Asmaul Husna. Targetnya tentunya Asmaul Husna yang terakhir, yang di nomor 99. Apa itu? Itu adalah sifat As-Sobar. Kenapa sifat Allah As-Sobar itu diletakkan yang paling bawah, yang paling terakhir? Karena As-Sobar itu adalah derajat yang paling tinggi sebagai penyangga sifat-sifat sebelumnya. Maka dalam hal ini sering kita mendengarkan orang yang paling ampuh, orang yang paling tinggi ilmunya, itu adalah ketika orang itu mempunyai ilmu sabar. Dalam hal ini untuk dipraktekkan. Karena apa? Ketika kita punya kesabaran tinggi, maka dengan sendirinya keikhlasan itu akan melekat pada diri kita. Nah, disinilah tentunya dalam konteks materi ini, dalam hal materi hakikat ini, kita tidak bisa materi ini untuk mencari perdebatan, mencari lawan bicara, berebut kebenaran. Kenapa? Materi ini adalah kita cenderung untuk membentuk batiniah kita, untuk membentuk akhlak kita, merubah akhlak kita, membenahi akidah kita, untuk menuju akidah yang sabar dan ikhlas. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku, ketika kita dalam hal menjalankan ilmu ini kita akhlakkan, tidak ada orang yang menentang. Tapi kalau ketika jenengan ajak teman, ajak rekan yang memang tidak sepaham, kamu ajak argumen debat, tidak ketemu, kamu akan diketawai. Kadang-kadang ada bahasa, masa sih cacing tidak orang logat, kamu cacing tidak logat, masa uang dibisui difitnah orang emosi. Wong sabar kalau watese lah. Inilah bahasa-bahasa manusiawi yang memang mindset itu ketika kita tahu ilmu tentang hakikat kehidupan, hakikat ilmu, akan kita rubah mindset yang ada. Bagaimana caranya ketika kita mengakhlakkan, mohon maaf, mungkin salah satu contohnya di luar sana orang memfitnah kita, orang menggugah kita, orang memusuhi kita, bahasanya misui-misui kita dan sebagainya sejenisnya itu. Ketika kita ketemu di warung, misalkan bapak-bapak, rokok mau kode, rokok mau apa pak?
kayak rokok dibayari, mungkin ketemu nomor kamu apa kafe ya bu, bayar di sana. Apakah kita ini sebagai sampel untuk pembuktian, apakah kita akan dicela, kita akan ditentang orang seperti itu? Saya kira bukan, saya kira tidak. Justru kita akan diberikan apresiasi. Wah pak itu kok yo naware apik men yo, wong kaya gayane misu-misu kok yo tidak yo ora gede kok yo wong ijek malah diperhatekno, malah ditukok rokok, ditelaten. Inilah salah satu bentuk pembuktian praktek ilmu itu seperti apa. Dan ini target kita semuanya adalah kita akan belajar bersama-sama untuk mengakhlakkan hal itu, untuk mengakhlakkan ilmu tersebut. Karena sekali lagi ilmu itu bukan untuk berdebat. Karena apa? Ilmu itu adalah untuk perilaku ataupun untuk akhlak. Kalau kita mau berbuat kebenaran, itu bukan ranah kita, karena kita jelas kita itu bodoh, kita itu tidak siapa-siapa, dan kita itu tidak punya daya. Kita cuma ciptaan. Kebenaran hanya milik Allah. Di situ jelaskan. Kebenaran, sekali lagi kebenaran itu hanya milik Allah. Kenapa kita harus berbuat kebenaran? Berarti kita itu masuk dalam golongan ataupun kelompok-kelompok orang-orang yang rugi. Karena kita itu berbuat yang bukan ranah kita atau bukan kewenangan kita. Nah disinilah nanti ketika kita dalam mencari ilmu itu kita tidak akan merasa pandai, kita tidak akan sombong, justru nanti kita akan merasa bodoh. Makanya kalau ini materi sudah saya sampaikan, berarti mungkin kita bisa berpikir sejenak. Berarti dalam konteks kegiatan seperti ini kesimpulannya, saya tidak butuh jenengan, jenengan juga tidak butuh saya, karena perjalanan ini adalah semuanya semata-mata kehendak Allah. Jadi jenengan di sini ya karepe Allah, saya bicara di sini untuk menyampaikan materi untuk dan kajian juga karepe Allah. Jadi ini yang ada adalah Allah dan kehendaknya. Disinilah kita tidak perlu berbuat kebenaran, cuman kita untuk mengenai akidah kita butuh introspeksi, butuh dikaji, butuh merenungkan diri. Maka di sini dalam tingkatan akidah, maka kita akan tahu dari pribadi kita masing-masing sampai sejauh mana akidah kita. Karena di sini dalam materi akidah ini ada empat tingkatan. Yang mana yang ke satu tingkat taklid. Yang mana tingkat taklid itu adalah seseorang itu yakin percaya atas informasi ataupun atas penyampaian dari guru-gurunya, kiai ataupun dan sebagainya ataupun orang tua. Maka bisa dikatakan keyakinan kita, akidah kita, Islam kita adalah warisan karena keturunan orang tua kita. Nah, ketika kita masuk dalam level disitulah itu sangat-sangat kita harus merenungkan diri, harus ada peningkatan. Karena tingkat taklid itu, mohon maaf, itu kalau kita contohkan itu seperti halnya air yang ada di atas daun alas godong lompong. Jadi guling ngetan, guling ngulon-ngulon, biasanya saya glender-glender. Inilah kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan mungkin kita tingkatkan ke akidah tingkatan yang kedua adalah yakin. Dan mungkin yang ketiga ainul yakin. Yang tingkatkan keempat hakul yakin. Dalam tingkat keempat ini tingkat hakul yakin, insya Allah kita akan bisa mengevaluasi ini adalah masuk tingkatan yang paling terakhir. Dan siapa yang bisa mengupayakan itu? Diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Dengan cara apa? Dengan cara melalui menuntut ilmu ataupun kajian-kajian yang memang dilaksanakan seperti halnya yang kita jalankan, kita laksanakan di pagi hari ini. Mungkin itu untuk ulasan yang kemarin terkait materi-materi yang sudah kita sampaikan, kita kaji beberapa pekan yang lalu. Maka di sini ketika kita tahu hakikatnya itu seperti apa, maka kita akan masuk dalam materi yang mana di sini adalah konsepnya tentang hakikat tawakal. Jadi di situ jelas arti daripada tawakal adalah berserah diri ataupun pasrah. Cuman tadi saya sampaikan pasrah dalam tingkatan ataupun level syariat itu terkesan seakan-akan itu masuk dalam tingkatan
ataupun masuk dalam ranah apa ya, wong mutung, saudara-saudara. Jadi masuk dalam tingkatan wong mutung. Karena apa? Wis aku tadi tak sampaikan, tak bahas sekilas di depan. Wis tak rewangi nandur wari, tak ongkosi, tak obati, tak semprot dan sebagainya. Ternyata gagal, wis aku pasrah Gusti. Ini seakan-akan bahasanya wong putus asa, wong mutung. Tapi ketika kita upgrade, kita naikkan level, tawakal yang sebenarnya tentunya adalah arti tawakal itu kita dasari tadi Rabbil sirna, mohon maaf, syukur, sujud syukur, Rabbil sirna, sujud istiqomah. Jadi kita tawakal dulu. Setelah tawakal, kita baru jalan aktivitas. Artinya dalam perjalanan aktivitas itu antara ikhtiar usaha dengan pasrah itu jalan seiring. Karena dalam usaha dan ikhtiar kita itu nanti di situ akan muncul dalam batiniah kita, terutama dalam batiniah kita benar-benar tidak punya daya dan tidak punya kekuatan apa-apa tanpa seizinnya. Akhirnya kita dalam menjalankan aktivitas benar-benar tawakal dan istiqomah, insya Allah nanti kalau kita yakin, kita percaya, karena kita semua adalah muslim, orang Islam, dasar kita, pedoman kita adalah apa yang disampaikan Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang disampaikan di Al-Quran. Dalam hal ini jelas, dalam surat At-Talaq kan jelas, saudara-saudara. Jadi di situ yang artinya At-Talaq ayat 3, barang siapa yang mau berserah diri, mau bertawakal, maka segala urusannya sudah menjadi urusanku, kata Allah. Ini kata Allah, bukan kata saya dan bukan kata jenengan semua. Jadi ini adalah kata Allah, Allah yang janji. Jadi ketika apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran, kira-kira kita percaya apa percaya? Kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak beriman dengan Al-Quran. Kita tidak memenuhi rukun iman. Ini mohon maaf, jujur saja. Kalau saya 100% percaya, maka dari itu saya juga belajar, dan ini mari kita belajar bareng-bareng. Artinya belajar untuk menerapkan pasrah tawakal yang sebenarnya seperti apa, biar nanti janji Allah itu memang benar-benar terwujud. Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau toh Allah itu belum terpenuhi janjinya, itu tentunya bukan Allah yang salah, tapi kita yang salah. Dalam hal ini salahnya seperti apa? Mungkin dalam penerapan pasrah itu seperti apa, masih kacau balau. Mungkin dalam hal kita untuk bertaubat, untuk membersihkan diri itu seperti apa, untuk tafakurnya seperti apa, untuk takarutnya seperti apa, perlu kita evaluasi bersama. Karena apa? Allah itu maha suci, saudara-saudara. Jadi ketika kita mau mendekat, ketika kita mau menghadap, kita harus bertahap. Sedikit demi sedikit kita harus melakukan upaya-upaya membersihkan diri dengan cara bertobat, melakukan kebaikan dan sebagainya. Banyak aturan-aturan yang Al-Quran disampaikan oleh Al-Quran yang disampaikan Allah. Disitulah kita untuk mengintrospeksi dan berbenah diri. Maka dalam hal ini, ketika kita dalam benturan Allah, kita harus membenahi akidah kita harus tata akidah kita, itu kuncinya. Jadi kita untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan terlilit hutang, untuk menyelesaikan semua permasalahan, itu kuncinya adalah di pembenahan akidah kita. Kita benahi akidah, kita tata untuk menuju pembersihan diri kita. Karena mohon maaf, mungkin di depan sudah saya sampaikan bentuk tawakal yang sebenarnya seperti apa, inilah kita kaji, kita sikapi bersama. Dan terlebih dari itu, Allah memberikan benturan pada kita semua ini adalah bentuk nikmat. Alhamdulillah. Ini kalau kita mau husnudzon, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena dengan kejadian, dengan perjalanan hidup seperti ini, mungkin kalau kita lihat dari sisi manusiawinya, mungkin ini sangat berat, ini ujian, ini kita kebingungan, kita sedih, kita ditagih, kita dicaci maki kesana kesini, kita kesulitan untuk menghadapi ini itu. Tapi mohon maaf, ketika kita resapi dengan batiniah kita resapi dengan sisi positifnya, dengan husnudzonnya, inilah salah satu kenikmatan yang luar biasa, saudara-saudara. Karena apa? Ini adalah bentuk perhatian Allah ke kita.
bentuk Allah mencintai kita. Boleh kita buktikan, kita contohkan sebagai pembuktian untuk penalaran kita. Sekarang coba saya tanya, saudara-saudara semua, ketika masih senang dengan baju yang Anda miliki, kira-kira baju yang Anda miliki, saudara-saudara masih memperhatikan, masih senang. Apa tindakan saudara ketika baju Anda itu kotor? Tentunya Anda akan melakukan apa? Baju itu dicuci, masukkan mesin cuci, akan dibersihkan. Ketika masih ada kotoran, apakah terus mau disetrika dengan bukan kan? Dicuci lagi, bersihkan lagi. Ini cuciannya kurang resik, ini kurang rinso, ini kurang sup ini. Akhirnya apa? Cuci lagi, masukin lagi. Ketika sudah bersih, apa yang saudara lakukan? Tentunya disetrika, rapi, dilipat, dimasukkan dalam almari, digantungkan, akan diposisikan di tempat yang bagus. Sama saudara-saudara, ketika kita mau meresapi, kita mau menelaah, ini adalah bentuk Allah memperhatikan kita, bentuk cinta kasih sayang Allah kepada kita. Saya yakin ketika nanti kita masih kotor akan dibersihkan lagi, masukkan mesin cuci lagi. Insya Allah ketika kita itu sudah kondisi bersih, mestinya kita akan ditingkatkan ke derajat yang tinggi. Dalam hal ini janji Allah semuanya akan terpenuhi, baik itu di level takarut, tafakur, syukur, iman, ketakwaan, utamanya di tawakal. Allah tidak pernah bohong, saudara, pasti terpenuhi. Nah, disinilah materi pada sore hari ini. Tentunya dalam kajian ini kita bisa mensikapi, kita bisa menyimpulkan dan menggarisbawahi. Terlebih apa? Perlu satu poin yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya ketika kita mau menyadarkan diri, kita mau berpikir, sebenarnya Allah itu sejak awal sudah mencintai kita. Cuma kita yang tidak tahu diri, kita tidak mau membalasnya dengan nikmat yang diberikan, dengan kehidupan yang diberikan. Kita malah melakukan pelanggaran-pelanggaran dari petunjuk yang ada di Al-Quran, seperti hanya melakukan riba, melakukan muamalah-muamalah yang bertentangan, melakukan cara-cara yang batil. Mohon maaf, ini bisa kita cermati bareng-bareng. Perjalanan kita yang dulu seperti apa, di luar sana seperti apa. Inilah bentuk akhirnya dalam hal ini konteksnya Allah itu masih memperhatikan ke kita. Ini sangat-sangat alhamdulillah, kita bersyukur. Karena apa? Ini adalah bentuk cinta Allah, memberikan kenikmatan, memberikan kehidupan. Tapi apa balasan kita? Kita tidak membalas cintanya. Dalam garis besarnya, Allah itu mencintai kita lebih dulu. Dengan bukti yang saya sampaikan itu, dan bukti yang konkret dengan Allah memberikan kehidupan, itu adalah bentuk cintanya Allah ke kita. Namun kita tidak membalasnya. Apa yang bisa terjadi? Kita itu dianggap sebagai kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang dituangkan, dan mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa kita lanjut ke kajian berikutnya. Insya Allah kita adakan kajian di tiap sebulan sekali, di minggu keempat hari Minggu. Dan kebetulan minggu ini bertepatan di tanggal 22. Insya Allah minggu depan nanti tolong dicek di kalender masing-masing, dan tolong sampaikan bentuk dakwah kita semuanya untuk teman-teman kita yang ada di luar. Kalau memang ada inspirasi mau ikut, ada niatan untuk ikut, silakan. Saudara-saudara semuanya punya kewajiban untuk menjemput melakukan dakwahnya. Jadi untuk melakukan dakwah itu kewajiban umat muslim, bukan kewajiban balik, ustadz, kiai, habaib, bukan, kewajiban muslim. Jadi kewajiban kita semua. Sepanjang jenengan itu kemampuannya cuma mengajak, silakan diajak teman-teman di luar di sana yang memang butuh pembenahan akidah, ada permasalahan, dan memang butuh bimbingan, butuh pembelajaran, silakan diajak semuanya. Karena apa? Di sini konteksnya, materinya kajian tiap bulan ini adalah materi akidah, materi permasalahan hidup, materi penyelesaian hutang, dan ini identik dengan materi hukum. Dan ini mohon istilahnya kerjasama, dan mohon nanti kita mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin untuk kesempatan sore hari ini saya cukupi dulu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.